Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Pada kesempatan kali ini Pak Fadli akan menyampaikan materi untuk kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Kita masuk ke pembelajaran 1. Kita lanjutkan. Kegiatan untuk pembelajaran ini nanti adalah yang pertama. Yang pertama adalah membaca wacana untuk mengidentifikasi informasi aneka benda di sekitar kita. Yang kedua, mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk, ukuran, dan warna. Untuk yang ketiga, nanti kita akan belajar mengukur benda dengan menggunakan satuan baku cm. Yang keempat, nanti kita berlatih tepuk dengan pola irama sederhana. Oke, kita lanjutkan. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan untuk berdoa dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ini ada pembukaan untuk subtema 1, tema 3 subtema 1, aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Sekarang kita masuk ke pembelajaran 1. Ayo membaca. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Jadi ciri-ciri benda di sini adalah ini. Massa benda dapat diukur. Yang pertama adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Jadi yang ciri-ciri benda di sini adalah yang pertama menempati ruang, dan yang kedua adalah mempunyai massa atau dapat ditimbang. Jadi bagaimana dengan cahaya dan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang, yaitu membedakan benda dan bukan benda. Kalau cahaya, panas, udara itu kan tidak bisa ditimbang dan juga tidak menempati ruangan. Sudah jelas ya anak-anak, bisa membedakan antara benda dan bukan benda.
Kita lanjutkan. Nah, kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, di sini ada panas api unggun, ada minyak goreng, ada cahaya lampu, ada ember, ada es, ada balon, ada suara, ada radio, dan ada hewan kelinci ini. Nah, coba kita cari tahu mana yang termasuk benda. Nah, yang pertama, nanti yang bukan termasuk benda berarti harus kita lingkari. Nah, yang pertama, panas api unggun. Panas api unggun itu apakah masuk benda, anak-anak? Ya, bukan. Jadi panas api unggun ini bukan termasuk benda, makanya kita lingkari dulu. Minyak goreng. Nah, minyak goreng ini termasuk benda, ya pintar. Jadi minyak goreng ini masuknya benda karena menempati ruang dan juga mempunyai massa. Jadi misalnya ini menempati ruang botol ini, dan ini bisa ditimbang 1 kilo atau 2 kilo atau 1 liter atau 2 liter gitu, ada mempunyai massa. Yang ketiga, cahaya lampu. Apakah cahaya lampu bisa ditimbang atau menempati ruang? Nah, tidak jawabannya. Jadi cahaya lampu bukan termasuk benda. Kita lingkari lagi. Yang keempat, ada ember. Ember ini menempati ruang dan juga bisa ditimbang atau mempunyai massa. Ya, berarti ember termasuk benda. Terus ada lagi es. Es ini apakah termasuk benda? Ya, es ini menempati ruang dan mempunyai massa, berarti ini es juga termasuk benda. Balon. Nah, balon itu kalau balonnya itu termasuk benda karena menempati ruang dan mempunyai massa, jadi mempunyai berat atau bisa ditimbang. Jadi ini termasuk benda. Terus suara. Suara apakah menempati ruang? Apakah bisa ditimbang atau mempunyai massa? Ya tidak. Jadi suara itu bukan termasuk benda. Radio. Ya radio ini termasuk benda karena menempati ruang dan mempunyai massa. Terus ini hewan. Hewan juga mempunyai massa. Jadi yang bukan termasuk benda ada 3, yakni panas api unggun, cahaya lampu, dan suara. Oke, kita lanjutkan. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, mempunyai bentuk, dan ukurannya tersendiri. Jadi benda-benda di sekitar kita itu warnanya berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda, dan ukurannya juga berbeda-beda. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Sekarang yang pertama, sifat fisik benda yang pertama kita bedakan berdasarkan ukuran, ya, berdasarkan ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang juga ada yang pendek. Nah ini benda di sekitar kita, ukurannya beda-beda. Misal ini almari, itu ukurannya besar. Langsung ban ini ukurannya agak kecil dan juga bentuknya bulat. Terus meja ini juga agak besar. Lah buku ini juga kecil bendanya. Kita lanjutkan yang kedua. Benda juga bisa dibedakan menurut bentuknya, ya, bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikanlah bentuk-bentuk benda di bawah ini. Nah, ini misalnya bola itu bulat atau bentuknya lingkaran. Kemudian ini
papan perhatian. Nah, ini bentuknya segitiga. Ini apa ini? Ini dompet atau buku, ini bentuknya persegi. Ini ada jam, ada lukisan, batu, papan catur, ini berbentuk persegi dan lain sebagainya. Yang ketiga, bisa dibedakan berdasarkan warnanya. Nah, warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Di sini ada apa ini? Gelas atau apa ini? Atau tempat sampah ini. Ini warnanya biru. Ada gelas warnanya abu-abu. Ada tinta ini warnanya ungu. Ada pensil warna oranye dan juga ungu. Ada penghapus juga, ya. Jadi masing-masing benda ini warnanya juga berbeda-beda. Oke. Jadi itu ya, tadi benda bisa dikelompokkan menurut ukuran, menurut bentuk, dan juga menurut warnanya. Kita lanjutkan. Nah ya. Nah, ayo berlatih. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Nah, ini benda. Ini menurut jenisnya, benda itu tadi ada apa? Ada benda hidup dan juga kalau di sini hidup berarti ada betul, ada benda mati. Jadi benda itu menurut jenisnya ada benda hidup dan juga ada benda mati, benda hidup. Yang kedua, menurut sifat fisiknya. Menurut sifat fisiknya, tadi benda bisa dikelompokkan berdasarkan ini, ukuran. Yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah bentuknya. Terus yang ketiga, warnanya. Jadi menurut sifat fisiknya, benda itu dibagi menjadi tiga, yakni ukuran, bentuk, dan juga warna. Sekarang yang ketiga, benda menurut cirinya. Menurut cirinya tadi ada berapa? Ada dua. Yang pertama mempunyai massa, yang kedua ya menempati ruang. Jadi menurut cirinya benda itu dibagi menjadi dua, mempunyai massa dan menempati ruang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nah, ini ada penggaris, ada penggaris pita, ada ini alat untuk mengukur tanah. Nah, ini ada meteran. Ini ada meteran. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Ya, jadi keempat benda ini fungsinya sama, yakni untuk mengukur. Tapi benda-benda yang diukur berbeda-beda. Nah, misal kalau penggaris ini bisa untuk menggaris buku. Kalau ini penggaris pita ini biasanya untuk mengukur baju, ya, panjang baju, lengannya, untuk tukang jahit biasanya punya. Nah, yang ketiga ini meteran roll, ini gunanya untuk mengukur panjang tanah, biasanya sesuatu yang panjang tanah atau panjang jalan. Yang ketiga ini meteran, ini biasanya dipakai untuk tukang kayu, untuk mengukur panjang kayu misal, atau untuk mengukur bangunan. Nah, selanjutnya, setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, ini penggaris, ini satuannya sentimeter. Jadi ini ada panjangnya berapa ini? Panjangnya 1, 2, 3 sampai 11 cm. Nah,
Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter atau cm. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Ya ini ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, dan ada milimeter. Ini alat ukur lainnya. Tapi biasanya yang sering dipakai ya ini sentimeter sama ya ini meter, ini biasanya yang paling sering dipakai. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Nah, bagaimana caranya? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, cara mengukur, letakkan benda sejajar dengan penggaris, misal seperti ini. Nah, ini letakkan bendanya sejajar dengan penggaris. Kita lihat. Ini ada penggaris, ini ada bendanya, ada penghapus. Nah, ini penghapusnya panjangnya berapa? Kita lihat. Nah, ini setiap 0 ke 1, setiap satu langkah ini adalah 1 cm. Jadi 0 ke 1 ini 1 cm, 1 ke 2 ini 1 cm. Kalau 0 ke 3 ini berarti berapa ini? Berapa cm? Kita hitung. 1, 2, 3. Nah ini ujungnya sini di angka 3, ujung sini harus di angka 0. Jadi panjangnya adalah 3 cm. Yang kedua ada krayon ini yang warna hijau. Warna hijau panjangnya berapa ini? Kita lihat. Ujungnya yang satu harus di angka 0. Ujung yang lain ini menunjukkan angka berapa? Berarti di situ adalah panjangnya. Di sini menunjukkan angka berapa? Ya, angka 7. Berarti panjangnya ini berapa? Dari 0 ke 7 berarti 7 cm. Sekarang yang ketiga ada krayon warna biru. Kita lihat ujungnya di sini ada dari angka 0, terus ujungnya satunya berada di angka 10. Berarti panjangnya 0 sampai 10 ini. Berapa ini? Berarti panjangnya di sini 10 cm. Pinter. Kita lanjutkan. Kita lihat juga pensilnya. Ujung satunya harus di angka 0. Yang ujungnya lain ini menunjukkan angka berapa ini? Ya. Dari 0 sampai 6 ini berarti panjangnya 6 cm. Pinter. Selanjutnya ada spidol. Spidol ini ujung satunya di angka 0, ini di angka 12, berarti 12. Pinter. Pulpen ini dari 0 ke angka 11. Jadi panjangnya ini pulpen ini 11 cm. Oke, jelas ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Nah, setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, misal meja itu kalau diketuk, nah bunyinya seperti ini ya. Kemudian yang lain lagi, misal ini wadah ini diketuk bunyinya juga berbeda. Kalau ini meja, nah bunyinya berbeda-beda. Lanjutkan. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Nah ini dicatat ini ya. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu.
Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Nah, ini ada triangle, ada maracas, juga ini ada kendang dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh alat musik ritmis. Ya, kita lanjutkan. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Jadi bisa pakai tepuk tangan. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun dengan tepuk tangan. Ya, karena kita belum ada alat musik ritmisnya, kita pakai tepukan tangan. Nah, contoh ini. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Nah, kalau seperti ini berarti ini ketukan kuat, kalau ini ketukan sedang, kalau ini ketukan lemah. Ikutilah pola irama berikut ini. Jadi kalau ini kuat, jadi ketukannya kuat, harus kuat. Kalau ini sedang, kalau ini lemah, jadi ketukannya pelan. Ya. Ikutilah pola berikut ini. Contoh pola 1. Nah, pola 1 ini pakai 5 jari ini berarti kuat, ketukannya kuat. Yang ini kuatannya sedang. Kuat, sedang, kuat, sedang. Nah, ini coba kita bunyikan. Jadi kuat sedang, kuat sedang, kuat sedang ini. Suaranya otomatis suaranya keras, lemah, gitu. Keras agak pelan gitu ya. Nah, pola yang kedua. Misalnya kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Nah, bisa nih. Pola yang ketiga, kuat, lemah, sedang, lemah. Ya. Coba bisa kalian praktekkan. Nah, gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada lagu ciptaan Ibu Sud, nah, yang berjudul Teka-teki. Kalian bisa menyanyikan, ya, silakan dinyanyikan. Ya. Kalian pernah mendengar lagu ini? Ya, coba kita nyanyikan bersama-sama. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Ya, kita ulangi lagi ya. Benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk,
kikuk kikuk kikuk. Tak berhenti, kadang kala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk, 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 kikuk. Nah, untuk lagunya lebih lengkapnya bisa kalian lihat di YouTube, banyak sekali lagu ini, teka-teki yang berjudul ciptaan Ibu Sud ini ya anak-anak ya. Ya, cukup sekian dari Pak Fadli. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.